Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pertemuan pertama dalam lab praktikum audit manual. Nah, sebelum kita mulai kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di audit manual ini nanti kalian akan mendapatkan dua modul. Yang pertama modul auditnya berisi terkait dengan informasi perusahaan dan juga pelaksanaan audit dan juga temuan audit yang sudah ada. Kemudian di modul yang kedua ada KKP, yaitu atas adanya kelas kerja pemeriksaan nanti yang digunakan oleh kalian dalam melakukan pemeriksaan, baik dari pemeriksaan yang kepada klien atau mungkin analisa dari kalian sebagai auditor serta pemeriksaan kepada pihak ketiga. Nah, sebelum kita mulai mulai mengerjakan di kertas kerja pemeriksaan, otomatis kita harus memahami dulu tujuan dari lab kali ini. Nah, di sini nanti ilustrasinya adalah kalian mahasiswa sebagai auditor junior dan dosen nanti sebagai auditor senior. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, berarti langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah memahami terkait dengan entitas bisnis klien seperti apa, kemudian profil klien seperti apa, agar kita dapat mengetahui resiko-resiko yang ada seperti apa ya. Ilustrasi di sini sudah dilakukan terkait dengan perencanaan audit awal ya, perencanaan awal berkaitan dengan surat perikatan, kemudian ada penentuan tim audit menggunakan surat penugasan. Jadi ilustrasinya nanti sini kalian sudah diberikan surat penugasan, nanti kalian membuat mendapatkan tugas dari surat penugas tersebut untuk mengaudit klien yang ada di sini. Nah, setelah rencana awal sudah ada, berarti nanti kan tahap dari selanjutnya dari proses audit adalah mendapatkan informasi terkait dengan latar belakang klien ya. Ya, jadi mendapatkan latar belakang klien, kemudian nanti kita pelajari informasi tersebut. Serta nanti akan kita lakukan analisis selanjutnya ya, yaitu dari prosedur analitis pendahuluan sampai dengan menentukan materialitas. Oke, kita ke tahap terkait dengan memahami industri bisnis klien atau latar belakang klien. Nah, informasi di sini sudah disediakan dari adanya di modul ya, ada di modul. Nah, di sini modulnya ada dibagi ke dalam proses auditnya dibagi ke dalam 9 modul. Ya, 9 KKP ya. Sini KKP-nya nanti akan ada 9 juga. Nah, di modul yang pertama kita akan membahas terkait dengan asersi manajemen dan tujuan audit. Berarti ini termasuk ke dalam memahami bisnis klien ya, seperti itu. Oke, di sini kita menentukan asersi dan juga tujuan audit. Ini tujuan praktikumnya. Kemudian ada asersi-asersi yang harus diidentifikasi, baik dari asersi kelas transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan. Nah, ini informasinya. Jadi informasi ini sudah kalian diilustrasikan, sudah kalian peroleh ya. Jadi nanti kalau dalam praktek berarti nanti kalian meminta informasi ini terkait dengan latar belakang perusahaan atau bisnis lainnya seperti apa. Nah, ini ya yang tadi saya sebutkan bahwa kalian sebagai mahasiswa bertindak sebagai junior auditor. Nama KAP-nya adalah KAP Audita Pratama dan rekan. Kliennya siapa? Kliennya adalah namanya ada PT Prima Industri. Nah, auditnya tahun berapa? Di sini disebutkan audit tahun 2015. Kemudian ini dijelaskan PT Prima Industri merupakan perusahaan PMDN ya, perusahaan ini terkait dengan penanaman modal dalam negeri. Jadi nanti berarti PT Prima Industri ini modalnya berasal dari dalam negeri, berarti berasal dari Indonesia, berarti tidak ada modal asingnya seperti itu ya. Kemudian bergeraknya di bidang mana? PT Prima Industri kita sebut PTPI ya. Jadi PTPI bergerak di bidang industri keramik dan plastik.
Kemudian ada informasi bahwa proses pencatatan dilakukan secara manual, kemudian direncanakan mulai menggunakan akuntansi, yaitu komputer akuntansi, yaitu tahun 2016-2017. Kemudian karena dilakukan secara manual, kalian sebagai auditor perlu melakukan pemeriksaan, dan hasil kesimpulannya pemeriksaan terhadap sistem informasi akuntansi manual perusahaan menunjukkan hasil yang baik. Kemudian proses penyusunan audit, kemudian ini ya, setelah dilakukan proses penyusunan program audit, ini nanti program audit itu tujuannya untuk sebagai panduan bagi kalian sebagai auditor dalam melakukan audit seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan terhadap klien, baik dari pemeriksaan lapangan untuk menentukan temuan, serta kita akan melakukan tindak lanjut atas temuan tersebut, baik akan disesuaikan atau tidak ya. Kemudian ini ada tinjauan teoritis ya, ini tinjauan teoritisnya berkaitan dengan RCRC manajemen. Berarti nanti RCRC manajemen itu merupakan pernyataan dari manajemen ya, terkait dengan setiap transaksi ya yang ada di klien, yang ada di perusahaan, baik atas kelas transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan seperti itu. Kemudian selanjutnya ini RCRC, ini tadi ada 3. Kemudian ini ada tujuan audit ya, ada tujuan auditnya. Nanti akan ada TRAO terkait dengan tujuan audit kelas transaksi. Ini ada jenisnya, ada 5 tujuan auditnya berkaitan dengan kelas transaksi. Yang pertama, occurrence atau keterjadian. Jadi nanti ini nanti bisa kalian baca kembali ya, terkait dengan ini ada di teori di pengauditan 1 dan 2 seperti itu. Nah, nanti kalian akan menentukan tujuan audit ini berdasarkan kelas transaksi, kemudian saldo akun, maupun penyajian dan pengungkapan seperti itu. Nah, ini terkait dengan bisnis klien. Jadi kita akan lihat baik dari lingkungan industri, lingkungan eksternal, serta operasi dan proses bisnisnya. Oke, di lingkungan industri diperoleh bahwa informasinya PT Prima Industri ada di lokasinya ada di mana, di Jakarta ya, kantor pusatnya. Kemudian ada pabrik yang terpisah di Bekasi Timur. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 ternyata kepemilikan aset baru tercatat atas nama perusahaan. Berarti tahun sebelumnya belum tercatat ya. Berarti akhir tahun pemeriksaan, berarti kan tahun ini ya 31 Desember perusahaan kalian sebagai auditor baru beralih atas nama perusahaan seperti itu. Kemudian informasi yang lain ini terkait dengan struktur organisasi. Jadi nanti kalian meminta informasi struktur organisasinya klien seperti apa, baik dari tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, serta nanti berkaitan dengan garis komando ya, antar divisi, antar direktur dengan kepala bagian, apakah sudah sesuai atau belum seperti itu. Oke, ini tugas-tugasnya di bawah akan ada. Kemudian ada RUPS, dan juga ini ada informasi terkait dengan jumlah karyawan, yaitu jumlah karyawan tahun 2015 ada 832 dan 2014 ada 761. Berarti ada kenaikan jumlah karyawan. Kemudian lingkungan eksternal ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PT PI, PT Prima Industri. Ada 3. Yang pertama terkait dengan pasokan gas, yang kedua terkait dengan bahan baku, kemudian yang ketiga terkait dengan lingkungannya, isu lingkungan, karena PT Prima Industri bergerak di bidang industri plastik. Ini operasi dan proses produksinya, ada bahan baku, ada biji plastik, pasir keramik, glasier keramik. Kemudian nanti akan ada proses produksinya di sini ya, ada penjelasannya.
Kemudian nanti sambil dibaca sendiri ya, tidak akan saya bahas, saya tidak akan baca semua gitu. Kemudian ada penyediaan air baku, penyediaan gas alam, serta unit produksinya ada unit pembangkit listrik, unit penjernih air ya. Kemudian ada manajemen dan tata kelolanya, ini ada penjelasannya. Oke, kegiatan usahanya ya berarti ada produksi, perdagangan, serta pemberian jasa dan juga usaha lainnya. Kemudian ada struktur organisasi, berarti nanti kalian harus membaca struktur organisasinya. Dari tugas, fungsi maupun tadi yang saya bilang garis komandonya apakah sudah sesuai atau belum. Lihat ini ada gambarnya. Nah ini apakah sejajar antar direktur sudah betul, bagian keuangan sudah betul atau belum. Nanti kalian evaluasi apakah sudah memadai atau belum. Kemudian ini job deskripsinya ya, berarti tugasnya kalian baca nanti. Kemudian ada kinerja manajemennya, serta ada tantangan yang harus dihadapi ya. Kemudian upayanya, ini ada upaya yang harus dilakukan untuk jawab tantangan yang dihadapi oleh klien. Ini ada mencari alternatif bahan baku, melakukan penetrasi pasar non subsidi, kemudian yang terakhir melakukan rekrutmen serta penyusunan manajemen SDM berbasis kompetensi. Jadi itu informasi terkait dengan non keuangan. Informasi keuangan berarti nanti kalian akan meminta laporan keuangannya, baik tahun sebelumnya yang sudah diaudit maupun tahun yang belum diaudit ya, yang akan diaudit oleh kita. Berarti tahun 2015 dan tahun 2014. Nah, berarti ada laporan yang diminta, ada laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas. Dan juga yang terakhir tidak kalah penting yaitu catatan atas laporan keuangan. Ini berisi terkait dengan informasi pendirian perusahaan klien, jumlah sahamnya berapa, berarti kalian harus meminta juga akte pendiriannya yang terbaru, apakah nanti akan ada perubahan kepemilikan modal atau tidak. Ini ya, ini modalnya berarti 20 miliar. Kemudian ternyata ada perubahan menjadi 44 miliar ya, 44 miliar dengan lembar saham yang berubah ya. Kemudian ada perubahan juga serta sampai dengan perubahan yang terakhir 9 Agustus tahun 2003 masuk nama pemegang saham baru Dr. Imran Usman ya, sebesar 2 miliar. Nah ini berarti nanti kalian cek apakah ada dokumennya atau tidak ya. Kemudian ini ada informasi lagi terkait dengan kebijakan akuntansinya. Nah kebijakan akuntansi nanti yang harus dicek ya ketika kalian melakukan pemeriksaan di setiap siklus transaksi, apakah nanti sudah dilaksanakan atau belum terkait dengan kebijakan akuntansi klien seperti itu ya, baik dari kas, piutang usaha, serta persediaan aset tetap, bagaimana penyusutannya, apa sudah menggunakan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada di PTPI. Ini aset tetap berarti menggunakan metode garis lurus ya. Kemudian apalagi di sini ada manfaat pekerja, berarti sudah dikasih ya, seperti itu. Nah ini informasi detailnya kas dan setara kas ya. Kasnya ada 115 juta. Kemudian ada banknya berarti ada 6 bank ya, ada Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, BII, Bank Mandiri serta BNI. Berarti ini ada kurs dolarnya, berarti nanti akan ada penggunaan kurs mata uang asing. Nanti kalian lihat apakah sudah dilakukan dengan betul atau belum terkait dengan nanti penggunaan kurs ya. Berarti kan ini ada dalam bentuk di sini dalam bentuk dolar seperti itu ya. Kemudian ini detail-detailnya nanti silahkan dilihat sampai dengan nanti di beban yang di laporan di beban, kemudian pajak ya, seperti itu. Kemudian instruksinya yang pertama di modul 1 ada 2 instruksi. Yang pertama menentukan asersi manajemen ya, asersi manajemen ditentukan dulu. Kemudian yang kedua adalah membuat working balance sheet dan juga working
profit loss, seperti itu yang perlu dibuat. Oke, kita membuat dua instruksi ini ada di dalam kertas kerja pemeriksaan ya. Kertas kerja pemeriksaan ini kalau kalian lihat di fungsinya ya, fungsinya kan membantu ini ya, atau membantu atau mendukung auditor dalam melakukan pemeriksaan. Nah, jadi ketika auditor melakukan pemeriksaan, dokumentasinya ada di kertas kerja pemeriksaan. Nanti jadi ketika auditor memutuskan akan mengambil opini, maka berdasarkan atas kertas kerja. Kertas kerja kan juga sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa kalian sebagai auditor telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar akuntan publik ya, sesuai dengan SPAP ya, standar profesi akuntan publik. Serta ini sebagai penilaian ya, sebagai dasar. Jadi tadi kan mengambil opini ya, jadi sebagai dasar penilaian juga ya untuk melakukan evaluasi atas ini ya. Jadi kalau di KP berarti sebagai evaluasi atas tim auditnya dalam melakukan audit, apakah sudah sesuai dengan surat penugasan atau belum. Serta juga sebagai ini ya, kalau misalkan nanti PTPI atau PTPI Prima Industri ini ingin mengaudit di tempat yang sama, berarti nanti bisa digunakan oleh KAP yang sama sebagai dasar seperti itu ya. Kemudian di kertas kerja ini nanti akan ada di teorinya nanti akan ada kertas kerja tahun berjalan, permanen, dan juga nanti akan ada corresponding file ya, atau berkas surat menyurat. Nah, dalam kalian menyusun kertas kerja nanti ada hal-hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah indeksnya ya, baik indeks angka, indeks kombinasi huruf, atau mungkin nanti indeks angka berurutan. Nah, di sini sudah disediakan indeksnya. Nanti yang perlu kalian pahami ketika kalian membuat setiap pelaksanaan kertas kerja ya, nanti indeksnya jangan lupa dituliskan seperti itu. Kemudian ini bisa dilihat indeks dari laporan keuangan, indeks setiap akun, serta nanti ada indeks setiap pemeriksaan. Misalkan di sini ketika melakukan tes persediaan atau nanti ketika melakukan konfirmasinya, indeksnya ada sendiri. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ini notesnya ya, catatannya, indeks itu ditempatkan di kanan bawah di sini, atau kanan bawah atas dari kanan bawah atas atau di sudut kanan atas atau kanan bawah ya dari setiap berkas pemeriksaan. Kemudian dari setiap berkas pemeriksaan juga jangan lupa dikasih indeks atau tick mark. Bisa kalian kasih berwarna, biasanya kasih warna untuk membedakan. Kemudian jangan lupa kasih tanda nomor halaman ya, jika ada dua halaman berarti satu untuk satu untuk dua, seperti itu ya. Kemudian ini standar tick marknya ya, jadi ketika ada penjumlahan kalian lakukan footing, penjumlahan secara vertikal ya, yang ada di bawah ya. Kemudian cross footing yang sebelah secara vertikal yang sebelah kanan ya, nanti ketika ada penjumlahan ke kanan. Kemudian ada calculated verified ketika perkalian diletak, jika ada perkalian atau pembagian letakkan di samping kanan hasil perhitungan. Kemudian ini ada terkait dengan checks against general ledger ya, ketika ada pengecekan atau penyocokan dengan buku besar ya. Serta ada fudging ketika ada pemeriksaan ke bukti transaksi. Ini gunanya untuk tanda tick mark, berarti untuk ya sebenarnya sudah dilakukan atau belum sih prosesnya, berarti kan harus perlu ditandai seperti itu. Kemudian ini ada kode hasil jawaban konfirmasi. Nanti ketika kalian melakukan konfirmasi, baik konfirmasi piutang, utang, berarti perlu melakukan memberikan kode jawaban ya, apakah jawaban yang dilakukan konfirmasi sudah sesuai atau belum, atau tidak sesuai ya, apa terjadi perbedaan. Nah, ini kode-kodenya di sini seperti itu. Kemudian ini ada auditor initialis terkait dengan siapa yang membuat kertas kerja pemeriksaan dan siapa yang melakukan pemeriksaan ya. Jadi nanti yang membuat adalah kalian sebagai auditor junior. Nanti tuliskan nama dan paraf, kemudian tuliskan nama dosen masing-masing sebagai auditor senior, seperti itu ya. Jadi kita akan lihat di kertas kerja pemeriksaannya. Oke, yang pertama kita di KKP 1 terkait dengan
menentukan asersi dan tujuan audit ya. Menentukan asersi dan tujuan audit berarti nanti yang saya bilang ini sudah ada kertas kerjanya, berarti nanti kalian tinggal melakukan checklist atas setiap akun yang ada ya. Ini jadi nanti dari laporan posisi keuangan atau neraca, laba rugi sampai dengan perubahan modal seperti itu ya. Oke, ini silahkan nanti di checklist satu-satu sini ya, sesuai dengan pengertian yang ada di sini, occurrence keterjadian. Jadi misalkan kita lihat di teorinya ya, di modulnya. Oke, ini ya di sini. Jadi di modul ada teorinya, bisa kalian cek ya jika lupa. Jadi ya di paling bawah. Oke, di sini. Nah, ini ya. Nanti kalian pakai panduan ini di modulnya. Jadi nanti misalkan occurrence atau keterjadian, misalkan kas dan setara kas. Di sini kan maksudnya adalah transaksi dan peristiwa sudah dicatat, memang terjadi dan merupakan transaksi dan peristiwa dari entitas yang bersangkutan. Nah, kalian perlu melakukan menentukan tujuan audit ini atau tidak gitu ya. Nanti di checklist saja, misalkan perlu ya, misalkan diperlukan berarti nanti di checklist. Ketika tidak berarti dikosongin seperti itu. Misalkan occurrence berarti apakah kas yang dicatat itu merupakan kas yang diterima atau tidak. Kemudian misalkan completeness atau kelengkapan berarti semua transaksi dan peristiwa yang harusnya dicatat memang sudah dicatat ya. Berarti apakah semua kas yang sudah diterima oleh klien itu sudah benar-benar dicatat atau tidak ya. Nanti gunakan tanda centang untuk menentukan asersi mana yang penting ya untuk setiap akun, baik dari kas dan kas sampai dengan beban seperti itu ya. Kemudian ada akurasi ya. Ini terkait dengan jumlahnya sudah akurat atau belum ya. Jadi kas yang diterima apa sudah dicatat dan dikalkulasikan ya, dijumlahkan dengan tepat atau belum seperti itu. Kemudian ada cut off atau bisa batas terkait dengan transaksinya sudah dicatat sesuai dengan peristiwa atau periode yang bersangkutan atau belum. Nah, mana yang menurut kalian penting dari kas dan setara kas ini untuk terkait dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi seperti itu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan saldo akun, kemudian terakhir berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan ya. Misalkan berkaitan dengan transaksi, kata kuncinya nanti ini kalian ini ya kelas apa ya, identifikasi saja. Misalkan kas dan setara kas itu kan bagian dari siklus dari penerimaan kas. Kalian lihat tujuan auditnya berkaitan dengan transaksi penerimaan kas itu apa ya, misalkan masukkan dengan transaksi penerimaan kas itu apa. Kemudian kalian lihat dan analisis mana yang perlu dilakukan ya, seperti itu. Kalau misalkan semua perlu dilakukan berarti nanti silahkan di checklist seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan saldo akun, kalian tentukan yang berkaitan dengan saldo akun. Di sini ada ya, misalkan eksistensi, kemudian hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian dan alokasi. Nanti kalian tentukan di sini. Kemudian penyajian dan pengungkapan juga nanti akan kalian tentukan juga. Di sini ada 4 tujuan audit ya, nanti kalian tentukan mana yang diperlukan untuk apa ya, yang merupakan paling penting seperti itu ya. Nanti kalian checklist di sini mana yang merupakan paling penting seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau sudah kalian tuliskan dibuat oleh siapa, berarti ini nama kalian. Kemudian diperiksa, silahkan tulis nama dosen masing-masing. Kemudian selanjutnya tanggal, berarti tanggal setiap kalian masuk ya. Di pertemuan pertama kemarin tanggal berapa, silahkan tulis di sini. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah berarti kita lanjut ke yang kedua, menyusun working balance sheet dan working profit loss. Ini kalian
menuliskan kembali berkaitan dengan saldo akun yang ada di klien. Berarti ini keterangannya berarti sesuai dengan laporan keuangannya ya, sesuai dengan laporan keuangan klien seperti apa, kita lihat. Nah, seperti ini ya di sini. Berarti nanti kalian tuliskan lagi aset, kemudian kas dan setara kas ya, dituliskan di sini. Kemudian refnya itu adalah kode ini ya tadi ya, kode yang sudah ditunjukkan di paling atas ya. Misalkan aset tadi kodenya apa, kalau nggak salah ya, nanti dicek kembali di paling atas di sini. Aset aset itu belum ada kodenya, ada baru mulai di kas dan setara kas ya, A gitu ya. Dia refnya ditulis di situ kemana tadi, nah di sini ya. Oke, seperti itu ya. Ini berarti kalau yang ini untuk working statement of financial statement, berarti ini untuk laporan laba rugi ya, untuk laporan laba rugi. Nanti pokoknya dituliskan semuanya saja dari neraca sampai dengan laporan laba ruginya ya. Jadi yang tadi itu neraca, tulis neraca, kemudian yang kedua ini laporan laba ruginya dituliskan kembali di sini ya, sesuai dengan urutan ini. Yang jadi perhatian nanti misalkan di sini dari atas yang misalkan sini ya, di sini gitu ya, ini kalian tuliskan dulu misalkan aset ya, ini aset, kemudian bawahnya adalah aset lancar, bawahnya baru kas dan setara kas. Berkaitan dengan informasi yang di sini, misalkan piutang usaha di bawah kan ada informasi. Informasi ini di skip saja, nggak usah perlu ditulis. Jadi langsung aja piutang usaha, nominalnya adalah 50 miliar. Jadi setiap informasi yang ada di kurung buka kurung tutup dalam setiap akun tidak perlu ditulis, nanti terlalu penuh di sini ya. Kemudian di bawah aset tetap juga sama, ini informasinya tidak usah ditulis saja ya. Kemudian tadi kalau ref sudah, perbuknya berarti ditulisnya adalah perbukaan audit tahun 2015 ini ya, berarti kas dan setara kas misalkan ya. Di sini misalkan ya, ini berarti di sini ini kas dan setara kas ya. Kemudian PAJE, PRJE ini nanti dituliskan ketika kalian melakukan pemeriksaan dan ada temuan. Nanti kalian tuliskan di sini apakah temuannya ada di debit atau di kredit, baru nanti saldo per audit adalah pengurangan dari perbuk dengan penyesuaian apakah ada pengurangan atau penambahan. Kemudian ada balance ini terkait dengan saldo audit tahun sebelumnya, di tahun 2014 ya. Tadi yang ditulis ini untuk kas dan setara kas dituliskan di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalian tuliskan dulu semua keterangan, berarti nama akunnya, ref itu kode akunnya yang di atas halaman atas tadi ya. Kemudian perbuknya tahun yang kita periksa ya, saldonya. Kemudian PAJ kita kosongin dulu karena kita belum mulai melakukan pemeriksaan. Kemudian saldo per audit kita kosongin karena belum ada temuan ya, belum kita lakukan pemeriksaan. Yang kalian tulis selanjutnya adalah balance saldo auditnya, seperti itu ya. Kalian tuliskan semua. Jika kolomnya kurang silahkan ditambahkan di bawahnya ya. Jadi di modul jika kolomnya kurang silahkan ditambahkan kembali ya. Kemudian kalau sudah ditulis semua, jangan lupa selalu akan ada dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, tanggalnya tanggal berapa, kliennya siapa, PT Prima Industri, indeksnya kalian cek ya, kalau WPL, WBS ya. Ini yang tadi itu. Nah ini ya, WPS, WPL, PAJE itu nanti ya, untuk PAJE dan PRJE seperti itu. Oke, silahkan dikerjakan untuk instruksi 1 dan instruksi 2. Oke, pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan, dimulai dari siklus penjualan dan penerimaan kas. Oke, seperti
itu aja terkait dengan pembahasan KKP 1 ya. Jadi kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.